Kati mau berbagi. Saya persilakan. Jika tidak ada waktu yang indah ini, saya persilakan hambanya Pendeta Roy untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, selamat malam saudara-saudara, shalom. Sekali lagi kita bersyukur karena kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita untuk berkumpul bersama-sama pada malam ini. Siapa yang merasa berbahagia dan diberkati pada malam ini, silakan angkat tangan ya. Tolong raise hand atau kalau saudara buka kamera saudara, tolong angkat tangan. Terima kasih. Ya, saudara-saudara. Saya terinspirasi kalau saudara-saudara juga bersemangat ya malam ini untuk kita bertemu lagi membahas mengenai firman Tuhan. Saudara-saudara, Saudara Ronald meminta maaf untuk tidak bisa bersama dengan kita malam ini. Jadi saya yang menggantikan pada malam ini Saudara Ronald. Minggu depan hari Kamis Saudara Ronald juga tidak bisa. Tetapi yang akan membawakan firman Tuhan minggu depan adalah Randy Skid. Ya, saudara-saudara, dan kita akan diberkati. Sebelumnya, saya juga mau menyampaikan bahwa Saudara Ronald tetap akan berbicara pada Sabtu sore, tanggal 12 Februari. Mungkin host bisa tampilkan flyernya, melanjutkan pelajaran mengenai bait suci. Ya, bisakah host tampilkan sebelum kita akan masuk kepada judul pelajaran malam ini yang sudah dipilih oleh Saudara Ronald, The King is Coming. Ya, saudara-saudara, bolehkah host tampilkan judul pada hari Sabtu sore jam 4 yang akan dibawakan oleh Saudara Ronald Robin? Iya, host, flyernya sudah ada seharusnya. Iya, apa bisa ditampilkan, saudara-saudara? Kita tunggu sedikit ya, host untuk menampilkannya. Iya, jadi inilah pelajaran yang akan dibawakan oleh Saudara Ronald pada jam 4 sore, melanjutkan pelajaran seri mengenai bait suci. Judulnya Emmanuel. Iya, saudara-saudara, minggu lalu seri mengenai bait suci ini sudah dimulai dengan judul Why Sanctuary. Jadi hari Sabat ini tanggal 12 Februari 2022, Saudara Ronald akan melanjutkan dengan Emmanuel. Ya, saudara-saudara, terima kasih host sudah ditampilkan. Sebelum kita akan melanjutkan pelajaran kita pada malam ini, mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa mengundang kehadiran Roh Kudus sebelum kita membuka sabda Tuhan. Ya Tuhan Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur, bersuka cita untuk sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara, kepada kita semua untuk membuka sabda Tuhan. Kami memohon janji Tuhan, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapa-Mu di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tuhan, kami menuntut janji-Mu, kami yakin dan percaya kami akan mendapatkan kuasa Roh Kudus malam ini. Ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah Engkau yang berbicara, bukan hamba, agar kami boleh diubahkan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, judul pada malam ini adalah The King is Coming. Minggu lalu Saudara Ronald membahas satu pekabaran yang sangat penting. Kalau saudara masih ingat, apa pembahasan yang dibahas minggu lalu? Anak domba Allah. Di dalam buku Wahyu 27 kali dia menyatakan satu frase yang sangat penting, anak domba Allah. Dan tadi malam saudara dan saya membahas satu judul yang sangat penting, iman anak domba. 27 kali di dalam buku Wahyu, buku yang terakhir di dalam Alkitab menyatakan, buku Wahyu menyatakan bahwa anak domba Allah adalah tema yang sangat penting di dalam buku Wahyu, tema yang sangat penting di dalam seluruh isi Alkitab. Apa yang menjadi tema terutama? Mari saudara-saudara kita buka ayat kita yang pertama malam ini di dalam tengah-tengah buku Wahyu.
Saudara-saudara, ayat yang merupakan betul-betul di tengah-tengah buku Wahyu adalah Wahyu 12, ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Mereka di sini siapa? Umat-umat Tuhan. Umat-umat Tuhan akan mengalahkan dia. Siapa dia, saudara-saudara? Dia adalah setan. Dan saudara-saudara, apa yang akan menjadi kunci kemenangan saya dan saudara daripada setan? Kunci kemenangan saya dan saudara untuk bisa mengalahkan setan adalah dengan mengandalkan darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Buku Wahyu menyatakan tepat di tengah-tengah daripada buku Wahyu adalah Wahyu 12 ayat 11. Dan buku Wahyu ini menyatakan mereka, umat-umat Tuhan, sanggup mengalahkan setan, mengalahkan iblis. Dengan apa? Dengan darah anak domba dan dengan perkataan kesaksian mereka. Ada dua hal yang membuat saya dan saudara mampu untuk mengalahkan siapa? Si jahat, setan. Dia apa yang membuat kita akan mampu untuk mengalahkan si jahat setan, saudara-saudara? Tidak ada lain, yaitu kita hanya bisa mengalahkan setan dengan darah anak domba. Apa maksudnya, saudara-saudara? Ketika disebutkan anak domba, ini melambangkan siapa? Melambangkan Tuhan Yesus. Tapi ketika disebutkan darah anak domba, saudara-saudara, ini jelas menyatakan kepada saya dan saudara ketika Yesus disalib. Tidak ada yang lain, saudara-saudara. Ketika Yesus disalib, disitulah darah anak domba tercurah bagi saya dan saudara. Dengan kata lain, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, yang baik yang saya dan saudara lakukan dalam kehidupan kita, semuanya benar di hadapan Tuhan karena kematian Yesus di kayu salib. Tidak ada yang baik di dalam diri saya dan saudara. Tidak ada yang kelihatan paling baik sekalipun, sangat mungkin tidak benar di hadapan Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Karena kalau kita diliputi motif yang mementingkan diri, maka segala perbuatan baik kita yang tidak didasarkan kepada kasih akan membuat perbuatan baik kita itu menjadi kain yang kotor. 1 Korintus 13 menjelaskan hal ini. Iya, saudara-saudara, karena firman Tuhan berkata, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang ngeberincing. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan dengan jelas, bayangkan saudara kalau ada seseorang yang bisa berbicara dalam 7 bahasa asing. Apakah saudara tidak akan terkesan dan terkagum-kagum dengan orang tersebut? Saya yakin kita akan bilang, wah ini orang jenius, dia bisa 7 bahasa. Saya pernah baca ada seseorang yang bisa berbicara dalam 22 bahasa asing. Dan kita akan anggap, saudara-saudara, bahwa ini adalah orang yang jenius. Saudara Kelvina, ya, saya tadi sudah sampaikan bahwa maaf, saudara Ronald menyampaikan dia tidak bisa malam ini, jadi saya yang menggantikan. Iya, saudara-saudara. Sekali lagi saya ulang, tadi sebenarnya saya sudah sampaikan. Iya, jadi saudara Ronald memohon maaf, tidak bisa, saudara-saudara. Jadi minta maaf, tidak bisa. Iya, saudara Ronald. Saya juga sebenarnya adalah pilihan terakhir, saudara-saudara. Saya sudah berusaha mencari pembicara yang bisa menggantikan, ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau saudara ya mengharapkan saudara Ronald yang menyampaikan. Tetapi dia meminta maaf, ya, dan dia meminta saya untuk berusaha mencari pengganti. Ya, saudara-saudara, minta maaf. Ya, minggu depan juga hari Kamis saudara Ronald nggak bisa, tapi ada satu pembicara yang akan menggantikan yaitu Randy Skip. Saudara boleh lihat di YouTube, ya, Randy Skip yang akan menggantikan. Jadi kembali saya mau melanjutkan, ya, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, saudara-saudara, kalau kita lakukan itu bukan dengan motif karena kasih, maka bagi Tuhan itu tidak ada artinya. Karena Tuhan mengatakan sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Artinya saya tidak punya isi apa-apa kalau saya tidak melakukan satu pekerjaan Tuhan, sesuatu pelayanan berdasarkan kasih.
saya akan sia-sia. Ayat 2, 1 Korintus 13 lebih jauh melanjutkan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa yang terjadi saudara-saudara? Dan sekalipun katanya aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ayat 3 sangat menarik bagi saya, saudara-saudara. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Saudara bayangkan, saya menyerahkan segala sesuatu yang saya punya untuk orang yang miskin, yang susah. Bahkan saya rela mati, menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, apa katanya? Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara-saudara, Rasul Paulus ingin mengatakan kepada saya dan saudara bahwa yang paling penting itu bukanlah karunia roh. Tetapi yang paling penting dalam hidup saya dan saudara bukan karunia roh, tetapi buah roh. Buah roh lebih penting, saudara-saudara, daripada segala karunia. Saya dan saudara sering terkesan dengan orang yang hebat, ya, orang yang fasih berbicara, berkhotbah, orang yang pintar, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan yang tinggi. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa yang terpenting adalah orang yang memiliki apa? Kasih. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Tadi malam kita sudah mempelajari mengenai iman anak domba. Dan tadi malam kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus terkesan kepada perwira Romawi. Karena perwira Romawi ini memiliki kasih yang luar biasa kepada bawahannya, bahkan bukan cuma bawahannya, budaknya, hambanya, bangsa jajahan yang dia kuasai. Saudara-saudara, luar biasa kasih daripada si perwira Romawi kepada orang hambanya yang berbeda bangsa, yang merupakan bawahannya, yang merupakan negara jajahannya. Tetapi dia sendiri memohon kepada Yesus agar bawahannya ini yang sakit keras dan hampir mati untuk disembuhkan. Kasih yang luar biasa tidak terbatas. Dan Tuhan Yesus memberikan satu komentar yang hanya diberikan kepada perwira Romawi ini. Apa komentarnya? Komentarnya jelas, saudara-saudara. Ya, di seluruh Israel aku tidak pernah menyaksikan iman sebesar ini. Saudara-saudara, apa yang membuat Tuhan Yesus terkesan dalam hidupnya di atas dunia ini? Ketika dia melihat seorang yang mempunyai kasih yang sangat besar dan memiliki iman yang sangat besar. Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kasih yang tidak ada batas? Apakah kita memiliki kasih yang tidak dibatasi oleh bangsa, suku bangsa, oleh agama, atau apapun, tapi kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus? Saudara dan saya, kita tidak mungkin memiliki kasih itu. Kenapa? Karena Roh Kudus bilang, ya, kepada saya dan saudara, hanya kalau Roh Kudus ada di dalam diri saya dan saudara, maka kita akan menghasilkan buah roh kasih. Ya, apa yang paling kita butuhkan kalau begitu dalam hidup kita? Roh Kudus, saudara-saudara. Nah, ini pada malam ini, saudara-saudara, kita akan membahas judul yang sudah diberikan oleh saudara Ronald buat kita pada malam ini. The King is coming. Saudara-saudara, the King is coming. Mari kita buka sekarang untuk mempelajari malam ini, the King is coming. Ya, apakah betul Yesus akan datang? Raja itu akan datang, saudara-saudara. Mari kita buka sekarang ini di dalam firman-Nya, Matius 24. Matius 24 jelas berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan siapa yang berbicara? Siapa yang berbicara? Nabi siapa yang berbicara di dalam Matius 24? Saudara-saudara, nabi yang paling besar yang pernah ada di atas dunia ini. Yesus sendiri, Isa Al-Masih sendiri yang berbicara. Matius 24, mari kita buka ayat 45 sampai 51. Kalau saudara punya Alkitab, mari kita baca di dalam Matius 24 ayat 20 ayat 45 sampai ayat yang ke-51. Matius 24 ayat yang ke-45 sampai 51. Firman Tuhan berkata, "Iya, siapakah
hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Malam ini saudara-saudara, kita akan coba bahas satu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan sehubungan dengan kedatangannya yang kedua kali. Ya, saudara-saudara, mari kita bahas ayat demi ayat. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Saudara-saudara, ini suatu pertanyaan yang ditanyakan di sini. Perhatikan. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ini adalah satu pertanyaan yang ditanyakan dalam perumpamaan ini. Apa konteks daripada perumpamaan Yesus ini? Konteksnya adalah Yesus sedang berbicara mengenai akhir zaman. Dari mana kita tahu? Mari kita buka di dalam Matius 24 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Mari kita lihat. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, Matius 24 ayat 1. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Kenapa mereka menunjuk kepada bangunan-bangunan Allah, bait Allah? Karena mereka sangat kagum dan bangga dengan bangunan bait Allah yang dibangun oleh Raja Herodes, yang direnovasi 46 tahun lamanya oleh Raja Herodes. Tapi bangunan ini sebenarnya sudah bukan bangunan yang asli yang dibangun oleh Raja Salomo. Ya, karena itu yang dibangun oleh Raja Salomo sudah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian dibangun lagi oleh Zerubabel, ya, bangunan yang kedua, dan ditabiskan pada tahun 515 sebelum Masehi. Kemudian saudara-saudara, bait suci ini direnovasi oleh Raja Herodes 46 tahun lamanya baru selesai, dan kelihatannya begitu megah, menjadi kebanggaan bagi semua orang Israel, orang Yahudi. Tapi saudara-saudara, ketika Yesus keluar dari bait suci untuk terakhir kalinya, dia tidak memberikan komentar apapun, dan ini sangat mengherankan bagi murid-muridnya. Iya, dan kita tahu alasannya kenapa Tuhan Yesus tidak memberikan komentar. Di dalam ayat 2, ia berkata kepada mereka seakan-akan dia bisa membaca pikiran mereka. Dia katakan, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan itu sangat mengganggu saudara-saudara, bahwa akhir zaman akan dimulai dengan ditandainya bait suci itu akan rata dengan tanah, dan Yesus bisa saja bilang bait suci ini akan hancur. Itu sebabnya dia tidak memberikan komentar sedikit pun kepada bait suci ini. Kenapa? Karena Yesus tahu bait suci ini akan dihancurkan, saudara-saudara. Iya, ini sangat mengganggu hati daripada murid-muridnya. Kemudian di dalam ayat 3, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Saudara-saudara, murid-murid tidak habis pikir, bagaimana mungkin bait suci itu akan dihancurkan? Nggak mungkin. Jadi mereka pikir, oh ya, bait suci akan hancur kalau Yesus datang kedua kali. Dengan demikian mereka satukan pertanyaan ini, kehancuran bait suci dengan tanda kedatangan Yesus dan tanda kesudahan dunia. Karena dalam pikiran mereka, bait suci tidak akan mungkin dihancurkan. Tapi mereka kemudian menyamakan kehancuran bait suci dengan akhir dunia, disamakan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, perhatikan apa jawaban Yesus di dalam ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Saudara dengarkan, lebih dari tanda apapun, saudara-saudara, Yesus mengamarkan kepada saya dan saudara orang-orang Kristen yang sedang menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Setiap satu dari 25 ayat di dalam Perjanjian Baru berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Ini adalah satu tema yang sangat dibicarakan oleh rasul-rasul. Mereka sangat rindu untuk segera bertemu dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ini adalah tema besar di dalam Perjanjian Baru, bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali, dan Tuhan Yesus memberikan tanda yang nomor satu, lebih dari semua tanda apapun, lebih dari gempa bumi, peperangan, kelaparan, wabah, penyakit, lebih dari apapun, saudara-saudara, tanda nomor satu bahwa kita ada di akhir zaman adalah waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saudara-saudara, penyesatan adalah tema nomor satu di akhir zaman. Dan si penyesat itu, dia akan melakukan penyesatan. Ya, siapa dia? Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan menyesatkan banyak orang. Saudara dengarkan, Tuhan Yesus memberikan clue kepada saya dan saudara, bahwa di akhir zaman, tanda nomor satu, bahwa Yesus sudah akan datang, sudah sangat dekat dengan kedatangan ketika ada penyesatan. Saudara-saudara, siapa yang melakukan penyesatan itu? Di dalam ayat 5 dikatakan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang datang kepada orang banyak dengan memakai nama Yesus? Orang Kristen atau non-Kristen, saudara-saudara? Jelas yang berani datang dalam nama Yesus sudah pasti orang Kristen. Betul atau tidak, saudara-saudara? Siapa yang datang dalam nama Yesus? Orang Kristen, bukan orang yang lain. Saudara, dengan kata lain, Yesus mengamalkan kepada saya dan saudara, di akhir zaman banyak penyesat yang akan datang dalam nama Yesus. Dia akan datang dalam nama Yesus. Berarti penyesat terbesar di akhir zaman, ya, saudara-saudara, yang mengaku sebagai Yesus, sebagai Mesias adalah orang Kristen. Yang paling berpotensi untuk menyesatkan orang Kristen adalah orang Kristen, bukan orang non-Kristen. Jadi penyesatan akan datang daripada orang Kristen. Saudara baca sekarang ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul, Matius 24 ayat 11. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang atau sedikit orang. Banyak orang, saudara-saudara. Jadi akan muncul Mesias palsu, kemudian ayat 11 mengatakan akan muncul nabi palsu, kemudian ayat 24, saudara-saudara dengarkan, diulang, sudah 2 kali penyesatan diulang di ayat 5, ya saudara-saudara, ayat 4 dan 5, kemudian ayat 11, kemudian di ayat 4 dan 5 itu adalah Mesias palsu, kemudian di dalam ayat yang ke-11 itu adalah nabi palsu, sekarang ayat 24 dan 25. Mari kita lihat saudara-saudara, ayat 24 dan 25. Mari kita buka ayat 24-25, apa yang dikatakan, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ayat 25, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Saudara-saudara, ayat 24 dan 25 mengatakan Mesias palsu dan nabi palsu ini akan bergandengan tangan dan mereka akan berhasil menyesatkan banyak orang karena mereka sanggup mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Saudara-saudara, hati-hati dengan tanda-tanda yang dahsyat, karena setan akan menggunakan mujizat-mujizat di akhir zaman dengan tanda-tanda yang dahsyat untuk menyesatkan sekiranya mungkin orang-orang pilihan juga. Saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Ya, sekarang mari kita buka 1 Yohanes 2 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Yohanes 2 untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, bukan nabi sembarangan, bukan nabi besar, tapi Isa Al-Masih sendiri. 1 Yohanes 2 mengenai si penyesat, ayat 18 dan 19. Saudara dengarkan. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara-saudara, Rasul Yohanes yang juga menulis buku Wahyu mengatakan
Waktu yang sekarang di zamannya adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan apa? Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Rasul Yohanes katakan pada zamannya sudah banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini adalah benar adalah waktu yang terakhir. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus sudah akan sangat dekat untuk datang. Tandanya adalah akan muncul seorang antikristus. Apa antikristus? Di seluruh isi Alkitab, hanya dalam tulisan Rasul Yohanes, Injil atau maksud saya surat Yohanes, 1, 2 Yohanes, ya saudara-saudara, dan 3 Yohanes, hanya di dalam surat Yohanes dikatakan mengenai antikristus, saudara-saudara. Tidak ada istilah yang lain di luar buku surat 1, 2, dan 3 Yohanes. Nah, kata antikristus adalah kata yang dibuat oleh Rasul Yohanes dari dua kata Greka yang artinya anti dan Kristos, ya, ante dan Kristos. Ketika dua kata ini digabung, apa artinya? Ya, Kristos itu artinya Kristus. Apa artinya Kristus? Artinya Kristus adalah yang diurapi. Kristus sama dengan Al-Masih dalam bahasa Arab. Dia Isa Al-Masih itulah Kristus. Iya, bahwa dialah yang diurapi. Dalam bahasa Latin itu Mesias. Iya, saudara-saudara, dalam bahasa Greka Kristos, bahasa Indonesia Kristus. Jadi apa arti daripada Kristus? Arti dari Kristus adalah yang diurapi. Siapa saja yang diurapi di dalam perjanjian lama? Saya kasih tahu, yang pertama nabi, yang kedua imam, yang ketiga raja. Jadi saudara-saudara, Yesus datang di atas dunia ini, bekerja di atas dunia ini, dia diurapi sebagai nabi. Sebelum dia bekerja, dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, dan Yohanes di dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia. Saudara-saudara, ya, Yohanes Pembaptis dengan tegas mengatakan Yesuslah Mesias itu. Anak domba Allah adalah istilah untuk Mesias yang diurapi, yang akan mati untuk saya dan saudara. Ya, dia di atas dunia ini hidup sebagai seorang nabi. Ketika dia naik ke surga, saudara-saudara, dia menjadi imam. Bahkan bukan cuma imam biasa, dia akan menjadi imam besar. Kalau saudara mau lebih dalam mempelajari ini, saudara datang hari Sabtu sore jam 4, ini dibahas oleh saudara Ronald Robin. Ya. Nah, sesudah dia selesai melakukan pekerjaan keimamatannya di dalam bait suci surgawi, saudara-saudara, apakah ini cuma saya punya kata-kata? Mari kita buktikan. Mari kita buka di dalam buku Ibrani 8 ayat 1 dan 2. Kalau saudara punya Alkitab, silakan dibuka di dalam Ibrani 8, saudara-saudara, ayat 1 dan 2. Firman Tuhan mengatakan, bukan saya yang mengatakan, inti segala yang kita bicarakan itu ialah. Jadi inti daripada Ibrani 1 sampai pasal 7 ayat yang terakhir, inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara dengarkan, Yesus disebut oleh buku Ibrani sebagai apa? Sebagai imam besar yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yang yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Di surga, Yesus melayani sebagai imam, bahkan bukan cuma imam biasa, tapi imam besar, saudara-saudara, dan dia melayani di tempat kudus yang dibangun bukan oleh tangan manusia, tapi Tuhan sendiri yang membangunnya, saudara-saudara. Dan tahukah saudara bahwa imam besar secara khusus
hanya imam besar yang boleh masuk di bilik yang maha suci, ya, di dalam pelayanan di dunia ini. Jadi bait suci itu ada bilik suci dan ada bilik maha suci, saudara-saudara. Dan hanya imam besar yang boleh masuk melayani di bilik yang maha suci, dan itu pun 1 tahun 1 kali pada hari raya Grafirat, atau yang lebih kita kenal sebagai hari raya pendamaian. Terjadi setiap tanggal 10 bulan 7 dalam kalender Alkitab, kalender Ibrani, bulan Tisri, bulan yang ke-7, tanggal 10. Itulah hari raya apa? Hari raya pendamaian, atau dalam bahasa Ibrani Yom Kippur. Kalau saudara pernah dengar Yom Kippur, itu adalah hari raya puncak yang paling penting bagi orang Israel. Yesus adalah imam besar. Apa fungsinya? Dia melayani di tempat kudus. Mari kita buka di dalam Ibrani 4 ayat 15. Di dalam Ibrani 4 ayat 15, saudara-saudara, kita dapati ini fungsi dari imam besar kita yang agung. Di dalam ayat 14 dan 15, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara dengarkan, Alkitab mengatakan bahwa Yesus dicobai sama seperti saya dan saudara, tapi dia tidak berbuat apa? Dia tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, imam besar yang kita punya luar biasa. Ini sangat menyejukkan hati saya. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, dia telah dicobai, namun dia tidak apa? Berdosa. Saudara-saudara, luar biasa. Dan saudara-saudara, mari kita buka di dalam buku Ibrani pasal yang kedua lebih jauh. Firman Tuhan berkata, Ibrani pasal 2 ayatnya yang terakhir. Dengarkan saudara-saudara, atau kita bacalah mulai ayat 17 supaya tahu konteksnya. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Maksudnya ia harus disamakan dengan saya dan saudara, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara-saudara, kenapa Yesus harus dicobai? Kenapa Yesus harus menjadi manusia? Supaya dia boleh dicobai sama seperti saya dan saudara. Minggu lalu kita telah melihat bahwa Yesus telah datang, saudara-saudara, supaya kita mati di kayu salib, supaya kita mempunyai rasa benci dengan apa? Rasa benci dengan dosa. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, saudara-saudara, maka kita tidak akan mempunyai permusuhan dengan dosa. Ingat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan memberikan satu nubuatan di dalam Kejadian 3 ayat 15. Nubuatan yang pertama tentang darah anak domba yang akan tersembelih di kayu salib. Apa nubuatannya? Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu. Saudara-saudara, cara Tuhan Yesus membuat saya dan saudara menang daripada dosa, buku Kejadian 3 ayat 15 memberitahukan kepada saya dan saudara, ya, apa kuncinya? Kuncinya adalah saya dan saudara harus mempunyai rasa benci kepada dosa. Firman Tuhan mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ini adalah kata-kata Tuhan kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Dalam bahasa aslinya, antara benihmu dan benihnya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, dengarkan, Yesus meremukkan kepala daripada setan. Kepala dari setan ketika dia mati di kayu salib. Ketika dia mati di kayu salib, dia meremukkan kepala daripada setan. Meremukkan setan. Kenapa? Karena dengan matinya dia di kayu salib, saudara-saudara, maka saya dan saudara akan bebas dari kuasa dosa,
Kemudian saya dan saudara akan benci kepada dosa karena perbuatan dosa sayalah dan saudaralah yang membuat Yesus harus mati di kayu salib. Apakah kita tidak benci dengan dosa? Karena dosalah yang membunuh Tuhan kita yang kekasih, Tuhan Yesus di kayu salib, saudara-saudara. Kita harus memiliki kebencian kepada dosa. Kalau kita tidak memiliki kebencian kepada dosa, maka kita tidak akan pernah meninggalkan dosa itu. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan, kalau saya dan saudara benci dengan dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Yang terjadi sering kita benci kepada orang berdosa dan mengasihi dosa. Yang harusnya terjadi adalah kita membenci dosa dan mengasihi orang berdosa. Bukankah begitu seharusnya Yesus membenci dosa? Yesus membenci dosa, saudara-saudara, tapi dia mengasihi orang berdosa. Betul atau tidak, saudara-saudara? Sering kali masalah yang kita miliki adalah, saudara-saudara, kita tidak bisa bedakan orang berdosa dengan perbuatan dosa. Iya, kita tidak bisa bedakan. Dan kita bilang, hei, Pak Pendeta, yang Pak Pendeta izinkan untuk berkhotbah, dia seorang pendosa. Saudara-saudara, kasih karunia Tuhan telah menjamah semua kita. Semua kita adalah orang berdosa. Tidak ada orang benar di antara kita, saudara-saudara. Kita semua sudah pernah berdusta, berbohong. Kita semua sudah pernah berzina secara pikiran. Kita semua sudah pernah membunuh karakter. Mungkin kita tidak bunuh orang, tapi kita fitnah orang, kita benci orang, kita marah orang. Semua 10 hukum kita sudah langgar. Siapa orang yang suci di antara kita, saudara-saudara? Tidak ada. Hanya karena kasih karunia Tuhan, hidup kita diubahkan. Kita diubahkan, jangan menghakimi siapapun, saudara-saudara. Dalam kehidupan kita, Yesus tidak pernah menghakimi. Betul, dia mengeluarkan kata-kata yang keras. Tapi Tuhan Yesus di dalam kasih-Nya, dia mengeluarkan kata-kata yang keras karena kasih, saudara-saudara. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Di dalam Wahyu 3 ayat 19. Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Jadi kembali, saudara-saudara, kembali kepada pokok pembahasan kita. Yesus sesudah dia naik ke surga, dia melayani sebagai imam di bilik yang maha suci, sebagai imam besar. Saudara-saudara, kemudian dia akan memakai jubah pembalasan. Dia buka jubah imamnya dan dia akan memakai jubah pembalasan sebagai raja. Dia akan datang sebagai raja, datang kedua kali sebagai raja. Inilah 3 fase pekerjaan daripada Tuhan Yesus. Itulah artinya yang diurapi. Yesus akan datang sebagai nabi, dia sudah datang sebagai nabi, kemudian dia naik ke surga, saat dia mati, dia bangkit dan dia naik ke surga, melayani sebagai imam, kemudian dia masuk ke bilik yang maha suci, pelayanan yang terakhir di bait suci surga. Sesudah selesai mengadakan pelayanan di bilik yang maha suci, dia akan keluar dan dia akan datang sebagai raja. Kedatangan kedua kali Yesus tidak lagi akan datang seperti kedatangan yang pertama. Tapi dia akan datang sebagai apa? Sebagai raja. Saudara-saudara, siapkah kita menerima Yesus ketika dia datang pada kali kedua? Dia akan datang sebagai raja. Di mana gambaran itu diberikan? Mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-14. Tapi sebelum saya ke Wahyu 14, mari kita buka Wahyu 1 ayat 7. Yesus sebagai Raja. The King is coming. Ini tema yang kita bahas pada malam ini di dalam buku Wahyu, saudara-saudara, 1 ayat 7. Di dalam buku Wahyu 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Saudara dengarkan, di awal buku Wahyu, gambaran pertama yang disampaikan oleh buku Wahyu tentang Yesus adalah ia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Saudara-saudara, dia itu mereka yang telah menikam dia. Kenapa dikatakan begitu, saudara-saudara? Ini tidak merujuk hanya kepada orang yang membunuh Yesus di salib, yang menikam Yesus di salib. Bukan.
Tapi setiap saya dan saudara, ketika kita berdosa sesudah kita mengenal Tuhan Yesus, saya dan saudara sedang menikam Yesus. Ketika kita menyangkal iman kita, kita menikam Yesus. Dosa kita menikam Yesus. Saudara, kenapa Yesus mau digambarkan sebagai orang yang tertikam oleh karena dosa? Saya mau tanya saudara-saudara, apakah saudara akan berbuat dosa? Kalau setiap kali saudara berbuat dosa, ibu saudara, ayah saudara ditikam sampai mati. Saya mau bertanya, berapa banyak dari saya dan saudara akan terus berbuat dosa kalau orang tua kita, ibu kita yang kekasih, setiap kali kita berbuat dosa, ibu kita itu akan ditikam. Berapa banyak dari saya dan saudara yang akan berbuat dosa kalau ibu kita akan ditikam sampai mati setiap kali kita berbuat dosa? Saudara, ini satu hal yang serius bagi Tuhan sebelum Dia datang. Kalau saya dan saudara tidak menyelesaikan dosa dan terus tinggal di dalam dosa, maka ketika Yesus datang, kita tidak akan tahan di hadapan hadirat-Nya. Mari saudara kita lihat gambaran ini di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Mari saudara, Wahyu pasal 6 ayat 15 sampai 17. Firman Tuhan mengatakan kita hanya punya dua pilihan saudara-saudara waktu Yesus datang kedua kali. Apakah kita akan menyambut Dia atau kita akan menyangkal Dia? Wahyu 6 ayat 15, 16, 17. Dan raja-raja di bumi, dan pembesar-pembesar, serta perwira-perwira, dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa, dan semua budak, serta orang merdeka, bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas takhta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudara-saudara, kalau kita tinggal di dalam dosa, kalau kita tidak membenci dosa, kalau kita mengasihi dosa, ketika Isa Al-Masih Yesus Kristus Tuhan kita datang pada kali yang kedua, sesudah Dia bekerja menjadi perantara bagi saya dan saudara, ketika Dia datang, maka kalau kita tidak meninggalkan dosa, maka saudara-saudara kita akan berseru kepada gunung batu. Tidak peduli saudara adalah orang yang berkedudukan di atas dunia ini. Tidak peduli kalau saudara orang yang sangat kaya di atas dunia ini. Tidak peduli saudara orang yang dihormati di atas dunia ini. Tapi kalau saya dan saudara tidak meninggalkan dosa, maka yang terjadi adalah kita akan memilih lebih baik kita mati, tertimpa gunung batu, daripada melihat wajah Yesus yang luar biasa. Saudaraku, saya mau katakan sesuatu kepada kita malam ini. Waktu Yesus datang kedua kali, hanya ada dua pilihan saudara-saudara. Kita ada di kelompok yang berkata kepada gunung batu, runtuhlah menimpa kami, atau kita ada di dalam kelompok yang digambarkan di dalam buku Yesaya 25 ayat 9. Mari kita buka Yesaya 25 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saudara-saudara, akan ada dua kelompok waktu Yesus datang kedua kali. Kelompok yang pertama akan berkata kepada gunung dan batu, runtuhlah menimpa kami, karena mereka tidak bisa melihat cahaya kemuliaan Yesus yang tanpa dosa, yang suci. Tetapi kalau kita ada dosa, maka waktu Yesus datang, kita, saudara-saudara, akan berkata, runtuhlah menimpa kami gunung batu. Saya berdoa dan berharap semua kita yang ada di sini, maupun saudara yang akan menyaksikan presentasi ini secara rekaman di YouTube, maka saudara-saudara
Saya berdoa dan berharap satu pun dari antara kita tidak akan masuk di kelompok ini. Tapi saya berdoa dan berharap kita ada di dalam kelompok Yesaya 25 ayat 9 yang mengatakan, inilah Allah kita yang kita nantikan. Apakah saudara tidak rindu untuk bertemu dengan Yesus ketika dia datang kedua kali? Saya berdoa dan berharap saudara-saudara kita akan rindu untuk bertemu dengan Yesus waktu dia datang kedua kali. Sebelum saya akhiri saudara-saudara, ada satu pelajaran daripada kedatangan Yesus yang kedua kali yang sangat penting dari kedatangannya yang pertama. Kita kembali kepada Matius 24 yang dari situ kita mulai. Di dalam Matius 24, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Siapa itu saudara-saudara? Siapa itu hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya untuk memberikan makanan pada waktunya? Ya, kalau kita lihat konteks kata-kata memberikan makanan pada waktunya, saudara-saudara, kita menyadari bahwa harus ada seseorang yang datang dan memberitahukan bahwa inilah Mesias yang kita nanti-nantikan waktu dia datang pertama kali. Saudara-saudara, mari kita mundur satu buku di dalam pasal terakhir dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ditutup di dalam pasal Maleakhi pasal 4 ayat 5 dan 6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara dengarkan. Firman Tuhan ini berkata bahwa menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, dinubuatkan akan datang siapa? Dinubuatkan akan datang Nabi Elia. Dan ketika Nabi Elia datang, ia akan membalikkan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapaknya. Kalau tadi kita lihat salah satu tanda kedatangan Yesus yang kedua kali adalah munculnya antikristus, ya, yang meniru pekerjaan daripada Yesus, tetapi di nubuatan yang terakhir di dalam buku Maleakhi, nubuatan yang terakhir dari Perjanjian Lama, diakhiri dengan munculnya seorang nabi Tuhan yang asli di akhir zaman menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat, dan itu adalah nabi siapa? Nabi Elia. Pertanyaannya, apakah ini Nabi Elia secara harafiah? Atau kenapa tidak disebutkan nabi yang lain, Nabi Samuel? Kenapa tidak disebutkan nabi yang lain, nabi yang sangat besar, Musa? Tapi kenapa disebutkan Nabi Elia akan datang? Elia ada di mana sekarang, saudara-saudara? Elia ada di kerajaan surga. Dia diangkat hidup-hidup oleh Tuhan dengan kereta yang menyala-nyala. Ya, dia diangkat hidup-hidup dan masuk ke dalam surga. Apakah Elia pernah turun ke atas dunia ini? Pernah. Di dalam Matius 17, ketika Yesus dimuliakan di bukit pemuliaan, Elia dan Musa turun di dalam bukit pemuliaan menemani Yesus. Saudara ingat cerita itu kan? Jadi Elia pernah turun ke atas dunia ini. Tapi apakah yang dimaksud Elia yang secara harfiah dari surga akan turun ke atas dunia menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita lihat tafsiran daripada malaikat Gabriel tentang nubuatan yang baru saja saya baca. Ya, kalau malaikat Gabriel memberikan interpretasi daripada nubuatan ini tidak mungkin salah kan? Gabriel adalah malaikat yang merupakan malaikat tertinggi, saudara-saudara. Malaikat Gabriel. Jadi nggak mungkin dia salah menafsirkan apa? Nubuatan di dalam Lukas 1 ayat 17. Saudara-saudara, kalau kita punya Alkitab, mari kita buka Lukas 1 ayat 17. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Saudara tahu ini kata-kata dari Gabriel kepada siapa? Kepada Imam Sakaria. Imam Sakaria itu ayah dari siapa? Yohanes Pembaptis. Bahwa ketika satu saat Yohanes Pembaptis akan datang ke atas dunia ini, maka dia akan berjalan dalam roh dan kuasa Elia. Ketika dia datang
dia membalikan hati bapak-bapak kepada hati anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, dan malaikat ini memberikan interpretasi apa itu artinya, yaitu hati orang-orang durhaka kepada orang benar. Saudara-saudara, ketika Elia datang, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Ini artinya apa, saudara-saudara? Bapak-bapak di sini melambangkan siapa? Tuhan. Anak-anaknya siapa? Umatnya. Saudara-saudara, ketika Elia datang, hati umatnya yang durhaka akan berbalik kepada hati Tuhan. Dan karena Elia datang, maka Tuhan juga berbalik hatinya kepada umatnya. Karena umatnya sudah begitu murtad. Tapi ketika akan datang Nabi Elia, maka Tuhan punya hati berbalik. Saudara-saudara, di zaman Elia, hati orang Israel sudah jauh dari bapa-bapanya, yaitu dari Tuhannya. Kenapa? Karena mereka sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala, yaitu siapa berhalanya? Berhalanya adalah agama Baal. Mereka menyembah agama dari Isabel, saudara-saudara, Baal. Ya, dan seluruh Israel murtad. Elia diutus oleh Tuhan untuk mengadakan pembangunan rohani di tengah-tengah bangsa Israel yang sudah menyembah berhala, tapi mereka tidak sadar. Elia datang menantang mereka. Sesudah 3,5 tahun terjadi kelaparan. Iya, saudara-saudara, Elia disuruh oleh Tuhan untuk datang dan berkata kepada Ahab, Raja Israel, besok mari kita bertemu di Gunung Karmel untuk melihat kalau Baal itu Allah, sembahlah Baal, kalau Yahweh itu adalah Allah, sembahlah Yahweh. Dan kita tahu ceritanya, saudara-saudara, dari pagi sampai sore, Baal punya imam-imam dan Asyera yang berjumlah 950 orang. Berjungkat-jungkit, berlompat-lompat, menari-nari dengan musik-musik yang pastinya adalah penyembahan kepada dewa-dewa, kepada Baal. Dan mereka mulai kerasukan, mereka mulai menoreh-noreh tubuh mereka, ya, membuat tubuh mereka luka. Mereka sudah kerasukan. Tetapi tidak ada api dari langit untuk membakar korban mereka. Saudara-saudara, Elia punya bagian sekarang. Elia menyindir mereka. Di mana Allahmu? Mungkin lagi tidur. Ayo berseru lebih keras lagi. Atau mungkin dia lagi jalan-jalan, dia tidak dengar. Mana? Sesudah mereka selesai, saudara-saudara, Elia maju, dia membuat parit, dia menyiram air semua korbannya, bahkan parit dibuat mengelilingi mezbah itu, dan dia siram dengan air, kemudian dia berdoa, ya Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Belum selesai dia berdoa, saudara-saudara, api turun dari langit membakar semua korbannya. Saudara, perbaktian tidak perlu musik. Elia tidak pakai musik, saudara-saudara. Tapi Tuhan mendengar permohonannya. Ya, saudara-saudara, ada begitu banyak orang Kristen sekarang tidak mau berbakti kalau musiknya tidak seru. Amin, saudara-saudara. Apakah perbaktian itu menyenangkan Tuhan hanya karena musiknya atau karena hati saya dan saudara yang rendah? Saudara, begitu banyak orang Kristen tidak menyadari ketika mereka menyanyi, mereka mau menunjukkan skill menyanyi mereka. Mereka mau menghibur manusia. Tapi Tuhan tahu isi hati saya dan saudara. Ketika kita menyanyi bukan untuk kemuliaan Tuhan, tapi untuk kemuliaan diri, Tuhan tidak menerima perbaktian seperti itu. Banyak orang Kristen tidak menyadari musik itu sangat berbahaya. Setan adalah ahli musik, saudara. Kenapa Tuhan tidak menerima perbaktian dari Kain dan menerima perbaktian dari Habel? Begitu banyak orang Kristen mungkin jaringan pendeta sedang mengalami gangguan. Harap bersabar, saudara-saudara. Kita terus berdoa
supaya Tuhan menuntun acara ini sampai selesai dan pendeta bisa connect lagi. Mohon maaf atas ketidaknyamanan di dalam waktu ini. Sebentar saudara-saudara, kemungkinan sinyal pendeta mengalami gangguan karena pendeta kelempar keluar.